Film dimulai dengan prosesi pengusiran setan yang dilakukan terhadap seorang wedon bernama Hannah Grace. Hannah Grace! Stop! You have to fight. Fight. Saat kesurupan semakin memburuk, ayahnya, bernama Louis, berhasil membuat Hannah tersadar untuk sesaat. Louis pun memohon kepada Hannah agar ia melawan kekuatan setan yang merasuki tubuhnya. You have to fight. In the name of the sun. Your whole daughter is mine. Namun, di tengah situasi yang semakin menegangkan, iblis yang merasuki Hannah mengklaim bahwa Hannah kini telah menjadi miliknya. Merasa tak ada jalan lain, Louis terpaksa melakukan sesuatu yang mengerikan. Akhirnya, Louis memutuskan untuk mengakhiri hidup Hannah sebelum iblis itu melakukan sesuatu yang lebih keji. Setelah kejadian tersebut, film beralih ke seorang wedon bernama Megan, yang baru tiba di sebuah rumah sakit di kota Boston. Ketika bertemu dengan sahabatnya, bernama Lisa, Megan diajak untuk ngopi bersama. Sambil menikmati kopi, Megan mengucapkan terima kasih kepada Lisa yang telah membantu memasukkan lamarannya di rumah sakit itu, apalagi setelah Megan menganggur selama hampir 3 bulan. Namun, Lisa memberitahu bahwa ia hanya bisa mendapatkan Megan posisi di bagian kamar mayat. Singkat waktu, Megan yang sudah diterima kerja terlihat diajak Dr. Louis untuk melakukan room tour terlebih dulu. Dr. Louis bertanya mengapa Megan memilih bekerja di bagian kamar mayat, mengingat latar belakangnya sebagai mantan polisi. Megan menjelaskan bahwa ia dipecat karena ketergantungan narkoba setelah mengalami depresi berat. Namun kini ia sudah pulih dan ingin memulai hidup baru. Di dalam lift, Dr. Louis menjelaskan bahwa pengurus kamar mayat sering mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara aneh. Namun, Megan yang berpikiran terbuka menjawab bahwa dirinya tidak percaya pada hal-hal gaib dan menurutnya, setelah seseorang meninggal, segalanya pun berakhir. Most of the lights are on the sensor. There's lots of files that need to be entered into the system. Men's room is down there, women's room is down there. The intake bay is for drop-offs only. So you bring the cadaver up from the intake bay, and then close-ups. Rigor mortis makes a corpse bigger and make it easier to handle. This doohickey sends the prince to a crime. Setelah menyelesaikan proses rehabilitasi, Megan memutuskan untuk kembali bekerja. Dr. Louis, supervisornya, memberinya shift malam, mulai dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi. Di pagi harinya, sebelum memulai tugas pertamanya, Megan memilih untuk berolahraga demi menjaga kesehatannya. Malam itu, saat Megan tiba di tempat kerjanya, ia disambut oleh Dave, seorang satpam tampan yang langsung mencoba menarik perhatiannya. Tidak lama kemudian, sebuah jasad baru dibawa masuk ke area bongkar muat. Petugas yang mengantarkannya memberi peringatan ringan. Sebaiknya segera diperiksa, siapa tahu bangkit lagi nanti. Megan hanya tersenyum tipis, menganggap ucapan itu sekadar lelucon.
Saat Dev kembali mencoba mendekatinya dengan sikap ramah, Megan, yang sudah merasa terganggu, dengan tegas meminta Dev untuk tidak mengganggu pekerjaannya. Dev pun meminta maaf dan segera menjauh. Di akhir shiftnya, ketika Megan bersiap untuk pulang, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hey. Ternyata, semua itu hanyalah halusinasi dari trauma Megan saat masih bertugas sebagai polwan. Di mana pada saat itu, Megan yang sedang mengejar penjahat malah tidak berani untuk menembaknya hingga ia kecolongan dan mengakibatkan rekannya tewas tertembak. Dari kejadian itu, Megan yang mengalami trauma malah melampiaskannya pada narkobau hingga membuatnya dipecat dari kesatuan. Keesokan harinya, Megan didatangi oleh seorang polisi bernama Andre, yang ternyata adalah mantan kekasihnya dari masa lalu saat mereka masih bertugas bersama. Kali ini, Andre datang dengan niat untuk mengambil barang-barang pribadinya yang masih tertinggal di rumah Megan serta memastikan kondisi Megan saat ini. Andre terlihat terkejut ketika mengetahui bahwa Megan kini bekerja sebagai petugas kamar mayat, namun ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Sebelum pergi, Andre berterima kasih kepada Megan atas perhatian kecil yang dulu sering ia berikan. Setelah Andre pergi, Megan kembali ke tugasnya dan tidak lama kemudian mendengar bel dari ruang bongkar muat. Ketika sampai di area tersebut, Megan merasa aneh karena tidak ada petugas yang datang membawa jenazah. Belakangan, terungkap bahwa bel itu ditekan oleh seorang pria misterius yang berpura-pura menjadi petugas. Pria itu mengaku kunci aksesnya tertinggal di rumah dan meminta Megan untuk membuka pintu. Namun, Megan tahu bahwa tindakan itu melanggar prosedur. No. Sir. Morgue. Sehingga ia menolak dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan. Tak lama setelah itu, seorang petugas lain, bernama Randy, datang membawa jenazah. Drop off? Dia terlihat kesulitan mengangkat jenazah sendirian karena rekannya sedang sakit. Randy kemudian meminta bantuan Megan. Walaupun ragu untuk meninggalkan posnya, Megan merasa iba dan memutuskan untuk membantu Randy. Is holding up with his psycho ex-girlfriend. I think you should probably pick a better psycho ex-girlfriend next time. Namun, saat mereka hendak membawa jenazah, Megan sekilas melihat seorang pria memasuki lift. Meski sempat merasa aneh, Megan akhirnya mengabaikannya. Mengira itu hanya perasaannya saja. Sambil mengangkut jenazah, Randy menjelaskan bahwa tubuh tersebut ditemukan oleh polisi di sebuah lembah, dalam kondisi sedang dibakar oleh seorang pria tak dikenal yang kini menjadi buronan. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka terkejut karena jenazah itu adalah Hannah Grace, wanita yang kerasukan di awal cerita tadi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Randy berpamitan untuk pulang. Thanks for the help, Megan. I promise. Tak lama kemudian, Megan langsung memeriksa dan mencoba merekam identitas jasad Hannah. Namun, alat yang digunakan mendadak mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sama sekali. Kebingungan, Megan memutuskan untuk melakukan identifikasi melalui sidik jari. Anehnya, alat untuk sidik jari juga mengalami error. Merasa bahwa semua peralatan medisnya rusak, Megan akhirnya memutuskan untuk menunda proses identifikasi dan menyimpan jasad tersebut di dalam lemari pendingin. Kejadian aneh lainnya muncul ketika peralatan medis tiba-tiba jatuh sendiri dari meja. Saat Megan sibuk membersihkan pecahan kaca, tangannya tergores dan berdarah. Tanpa disadari, tetesan darah dari lukanya jatuh ke tubuh Hannah. Beberapa saat kemudian, saat Megan sedang merawat lukanya, ia melihat lemari pendingin tempat menyimpan jasad Hannah terbuka dengan sendirinya.
Rasa penasaran Megan semakin besar, sehingga ia memutuskan untuk mencoba mengidentifikasi Hannah melalui database kepolisian. Meskipun sudah dipecat, Megan masih mengingat ID mantannya, karena mereka sering bertukar password saat masih berpacaran. Setelah berhasil mendapatkan identitas Hannah, Megan segera memeriksa ciri-cirinya yang disebutkan memiliki mata berwarna coklat. Namun, Megan dikejutkan saat mendapati bahwa mata Hannah berwarna biru terang, mirip dengan warna mata Gojo Satoru. Di saat yang sama, Megan merasa ngeri ketika melihat lalat-lalat mulai bermunculan dari tubuh Hannah. Megan merasa ada yang aneh. Apa yang baru saja ia saksikan membuatnya tertegun. Merasa mungkin ini hanya halusinasi akibat kelelahan, Megan memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya malam itu. Tanpa ia sadari, lampu di ruangan itu menyala dan membentuk bayangan salib terbalik di dinding. Ketika sedang membereskan barang-barangnya, Megan tiba-tiba mendengar suara gaduh dari arah kamar mayat. Pikirnya, mungkin si satpam sedang berulah lagi. Dengan langkah cepat, Megan menuju sumber suara. Namun, yang ia temukan membuatnya terperanjat. Jasad Hannah telah hilang dari tempatnya. Ternyata, semua ini adalah ulah seorang pria misterius yang berhasil menyusup ke dalam gedung. Pria itu mengancam Megan agar tidak mengeluarkan suara. Namun Megan yang terlatih dalam bela diri berhasil melumpuhkannya hingga ia melarikan diri. Segera setelah itu, Megan menghubungi para satpam untuk meminta bantuan. Call the police now. Namun, naluri polisi Megan yang tak dapat dibendung membuatnya nekat melakukan pencarian sendiri sebelum bantuan tiba. Ia pun menuju ruang kremasi, tempat pria misterius itu mencoba membakar jasad Hannah. Saat Megan berhasil menghentikannya, pria itu berseru bahwa Megan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Get off of me! You gotta destroy her body. Get him up! You come on. You gotta destroy her body. She's not dead! Ketika pria misterius ini akhirnya ditangkap, ia mengungkapkan bahwa jasad Hannah harus segera dilenyapkan sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia menambahkan bahwa Hannah sebenarnya belum mati saat berada di mobil polisi. Ternyata, pria misterius tersebut adalah ayah Hannah, Grace. Kembali ke kamar mayat, Megan dengan hati-hati menempatkan kembali jasad Hannah ke dalam lemari. Namun, baru saja beberapa langkah mundur, lemari kembali terbuka dengan sendirinya. Betapa syoknya Megan saat jasad Hannah tiba-tiba menatap ke arahnya. Sesaat kemudian, Megan yang sedang panik sedikit merasa lega saat dihampiri Lisa yang menanyakan keadaannya setelah diserang penyusup. Namun, bukannya itu yang membuatnya syok, tapi Megan menceritakan jika barusan ia mendengar suara nafas yang berhembus dari sesosok jasad. Mendengar hal itu, Lisa pun merasa heran dengan apa yang dikatakan Megan. Dirasa Megan hanya sedang mengantuk. Lisa pun mengajaknya untuk ngopi. Saat sedang ngopi, Megan pun curhat jika sedikit pun ia tidak merasa takut saat diserang penyusup, dan ia malah ingin beraksi daripada kabur. Tapi untuk kasus mayat Hannah, entah kenapa ia merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Dev datang dan memberitahu jika ada seorang polisi yang ingin bertemu dengan Megan. Mendengar hal itu, Megan pun bergegas menemui si petugas, sementara Dev diminta untuk berjaga sebentar di tempat ini. Rupanya petugas itu adalah sang mantan yang ingin memastikan keadaan Megan. Lantas,
Megan berkata jika dirinya baik-baik saja meski akhir-akhir ini sering mengalami keanehan. Sementara Megan dan Andre sedang mengobrol, di saat itu pula Dave yang mulai merasa bete terlihat gabut bermain bola karet. Here comes the pitch. It's a heater. Namun tanpa Dave sadari, ada sekelebat sosok melintas di ujung lorong, hingga sesaat kemudian pun heran saat mendengar suara aneh dari dalam kamar mayat. Sontak Dave pun heran dengan lemari jasad yang kosong. Lalu tiba-tiba... Beberapa saat kemudian, Megan yang baru kembali pun heran dengan alat-alat yang berantakan serta dengan Dave yang pergi entah kemana. Lagi asik-asiknya mengejan, tiba-tiba Megan panik saat mendengar kedatangan seseorang. Dave? Is that you? Dave pun empot-empotan saat melihat kokot mehong mengambil bola. Di tengah keheranan, Megan yang penasaran langsung membuka embah Bogle untuk mencari tahu penyebab kematian Hannah. Dan ternyata, Hannah dirumorkan mati setelah mengalami kerasukan ekstrim. Dirasa sesuatu yang aneh benar-benar terjadi, Megan pun bergegas mengecek rekaman CCTV.